Shalom saudara-saudara sekalian, jumpa lagi di Kompas Iman, konten pembinaan Hosana. Hari ini saya Santi Saragi dan rekan saya Olivia Cindy. Kita hari ini kedatangan narasumber kita, silahkan boleh memperkenalkan diri. Ya, saya Jocelyn Fania. Ya, kita hari ini bertiga mewakili tema yang akan kita diskusikan ya bareng-bareng ya. Ya, hari ini kita akan membahas tentang Mother's Day. Jadi kita akan menggali seorang tokoh dalam Alkitab yaitu Yunias gitu. Nah, ini Saudari Jocelyn boleh nggak sih menjelaskan kepada kita gitu ya? Mungkin tokoh ini tokoh yang belum begitu familiar untuk kita semua gitu ya. Bisa nggak menjelaskan gitu siapa sih sebenarnya Yunias itu? Iya, jadi Yunias itu di sini aku akan memberikan beberapa penjelasan ya tentang siapa itu Yunias. Yang pertama, kalau kita lihat di Roma 16 ayat 7, nah itu dikatakan bahwa dia itu adalah dia bersama dengan Andronikus adalah rekan sekerja Paulus gitu. Jadi nah di sini kan Paulus tuh mengucapkan salam ya kepada mereka gitu. Jadi Yunias dan Andronikus. Beberapa penafsir menafsirkan bahwa mereka ini berdua ini sebenarnya suami istri. Tapi ada juga yang menafsirkan bahwa sebenarnya mungkin juga bisa aja saudara gitu. Cuman umumnya ditafsirkan dia ini istri dari Andronikus gitu. Hal ini juga mungkin selaras dengan Roma 16 itu sendiri gitu, di mana Paulus itu memang menyampaikan salam kepada banyak orang, kepada rekan-rekan dia, dan beberapa rekan-rekan dia itu dikelompokkan, jadi ada dua. Nah, yang dua-dua itu biasanya mereka itu punya hubungan saudara, baik itu misalnya kakak atau adiknya atau suami istri gitu. Jadi pasti ada hubungan yang dekat begitu. Cuman di sini penafsir banyak sekali menafsirkan bahwa ya Yunias ini adalah istri dari Andronikus. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ada juga yang memperdebatkan sebenarnya gender dia ini apa sih gitu. Jadi karena kan namanya Yunias ya, Yunias kan kayak nama laki-laki. Bisa begitu. Laki-laki bisa. Iya betul. Jadi kayak bingung gitu sebenarnya apa sih gitu gender dia ya. Nah memang ada yang bilang bahwa Yunias itu nama laki-laki begitu. Kalau nama Yunani Junius ya, Junius itu ada S itu laki-laki gitu. Tapi bapak-bapak gereja abad-abad awal begitu ya, seperti Ambrose, Jerome, Origen, Chrysostom. Nah dia itu mengenal Yunias begitu atau mendeskripsikan Yunias itu sebagai perempuan gitu. Namanya jadi disebut Junia atau Yunia begitu. Bahkan juga gereja-gereja Ortodoks Timur juga mengakui Yunias itu juga sebagai perempuan begitu. Maka mereka kayak menyebutnya sebagai kayak orang suci gitu, orang suci setara dengan Maria Magdalena kayak gitu. Nah, bahkan ada seorang profesor begitu dari Harvard University, dia dalam disertasinya itu tentang wanita-wanita dalam Alkitab gitu ya, namanya Broughton gitu. Nah, Broughton ini tuh bilang begitu bahwa tidak ada satupun prasasti kuno begitu, prasasti Aram begitu yang menyebutkan bahwa nama Junius atau nama Yunias itu umum digunakan oleh laki-laki pada masa itu. Ya, jadi nggak ada satupun bukti gitu. Jadi orang-orang yang bilang kalau Yunias itu laki-laki itu mereka nggak punya klaim bukti itu gitu. Sedangkan pada masa itu nama Junia yang adalah perempuan itu gitu, itu umum sekali digunakan pada kerajaan Romawi pada saat itu. Jadi akhirnya orang-orang atau beberapa bapak-bapak gereja termasuk mungkin juga banyak pihak juga akhirnya oke, berarti kita sepakat bahwa Yunias ini sepertinya perempuan gitu. Kayak gitu. Ya, jadi sesuai dongnya dengan apa yang kita bahas ya untuk merayakan Mother's Day begitu. Nah, tapi Saudari Jocelyn ini kan di dalam Roma yang tadi dibacakan, Roma 16 ayat 7, memang Paulus mencatat bahwa Yunias itu ternyata dia juga adalah orang yang terpandang ya, di antara para rasul. Dan ini juga menunjukkan bahwa kehadiran Yunias itu memberikan dampak gitu. Nah, ini bisa nggak diceritakan sebenarnya apa yang dilakukan Yunias itu, pelayanan apa yang dia kerjakan? Oke, ya mungkin sebelum lebih jauh membahas soal pelayanan Yunias begitu ya, kita harus tahu dulu bahwa ada beberapa nafsir yang mengatakan bahwa Yunias dan Andronikus dalam Roma ini adalah orang yang sama dengan Yohana dan Kuza dalam Lukas pasal 8. Jadi kenapa bisa dikatakan begitu? Nah, ketika kita nanti akan bahas ini gitu ya, kita baru tahu pelayanan dia apa aja gitu. Ya. Jadi mungkin sedikit background kenapa pada akhirnya bisa dibilang sama begitu ya, sedikit background. Jadi kalau kita lihat di Lukas pasal 8 begitu, dikatakan bahwa
bahwa Yohana istri Kuza, jadi Kuza itu suaminya begitu ya. Nah, Kuza ini adalah seorang bendahara kerajaan Herodes pada masa itu gitu. Dia itu bendahara atau kalau misalnya istilahnya tuh menteri keuangannya gitu. Jadi kita bisa katakan bahwa Kuza ini tinggal di lingkungan istana Herodes begitu. Dan itu yang pertama, dan kedua dia itu orang yang kaya begitu ya, karena kan kerja di istana begitu. Nah, si Kuza ini gitu dia kalau dia kan karena orang berada gitu ya, orang yang tinggal di lingkungan istana, umumnya pada masa itu tuh mereka itu orang-orang yang terpandang seperti ini tuh akan mencari pendamping hidup yang juga sepadan, yang juga terpandang lahir dari keluarga yang kaya, lahir dari orang-orang yang terpandang seperti itu. Nah, sementara si Yohana ini yang disebutkan dalam Lukas juga itu yang istri Kuza itu, nah Yohana ini sebetulnya dia itu adalah cicitnya Hanas. Hanas itu imam besar yang menyalibkan Yesus. Nah, jadi dia itu cicitnya gitu. Dan dia itu cucunya, si Yohana ini cucunya dari Theophilus yang disebutkan dalam Lukas pasal pertama. Jadi Theophilus itu masih banyak perdebatan juga sih dia ini sebenarnya siapa gitu. Tapi yang jelas dia itu orang yang terpandang gitu. Jadi kita bisa mengatakan bahwa Yohana ini juga orang yang terpandang begitu. Makanya dia sepadan dengan Kuza begitu. Nah, ketika Yohana akhirnya menikah dengan Kuza begitu ya, lalu pindah ke istana, tinggal bersama dengan Kuza di istana Romawi, otomatis si Yohana ini juga mengikuti kebiasaan Romawi, kebiasaannya istana Herodes, karena istana Herodes itu sangat terkait dengan Romawi begitu ya. Nah, mengikuti kebiasaan Romawi, mengikuti cara hidup Romawi, belajar kepemimpinan dari suaminya seperti itulah. Dan satu hal yang menarik begitu. Kalau di istana Romawi itu mereka punya satu mungkin tradisi ya. Jadi ketika orang-orang luar bergabung dengan kerajaan Romawi begitu, mereka harus punya nama Romawi. Jadi kalau nama Kuza sama Yohana itu nama Yunani. Nah, jadi mereka akan diberikan nama Romawi seperti itu. Nah, menarik sekali bahwa Yohana itu ketika Yohana kan nama Latin, nama Yunani begitu ya. Diberikan nama Romawi, nama Romawi yang sepadan dengan Yohana adalah Junia. Begitu. Begitu. Jadi kita satu tokoh, kita harus belajar tokoh-tokoh yang lain ya. Menarik sekali. Begitu. Jadi nama Romawi dari Yohana adalah Junia begitu. Makanya banyak sekali penafsir yang bilang, wah ini kayak sama nih orangnya. Begitu. Nah, sedangkan Kuza kan juga nama Yunani begitu ya. Dia itu nama Romawinya itu Andronicus. Jadi Andronicus itu semacam kayak nama singkatan sih. Jadi kalau orang-orang biasanya kalau orang-orang barat itu mereka suka menyingkat nama ya. Misalnya nama aslinya Edison, disingkatnya jadi Edi. Nah, kayak gini Andronicus itu juga singkatan begitu. Dan kata belakangnya kan Kus ya, Andronicus sama dengan Kuza. Jadi kayak semacam disingkat begitu. Iya, jadi beberapa penafsir mengatakan wah ini kayaknya orang yang sama begitu. Lalu juga bukti-bukti yang kuat lainnya seperti ini. Jadi ada semacam prasasti Aram, dia tuh mencatat begitu bahwa si Yohana dan Kuza ini mereka itu melanjutkan pelayanan mereka menjadi misionaris di Roma. Dan seperti yang kita tahu bahwa si Junia dan Andronicus tuh di Roma kan ketika Paulus menulis surat salam kepada jemaat di Roma. Jadi itu sangat seperti relate gitu. Seperti mirip dan relate gitu. Kayak gitu. Dan juga kalau kita lihat di Lukas pasal 8 begitu ya. Lihat di Lukas pasal 8 bahwa si Yohana ini dia itu mendapat pelayanan kesembuhan dari Yesus. Jadi entah penyembuhan apa begitu ya. Lalu pada akhirnya ketika dia sudah merasakan kuasa Yesus itu begitu, dia dia tuh memberikan atau ya mensupport pelayanan Yesus dengan kekayaan dia. Karena kan dia kan dari latar belakang orang yang kaya. Jadi pelayanannya seperti itu. Dia support pelayanan Yesus begitu. Kayak gitu. Oh, sangat menarik ya. Tadinya pas dengar, aduh ini siapa? Mungkin jemaat Tuhan juga di rumah jarang mendengar ya, karena ini jarang dibahas dan ya sangat menarik hari ini kita diberitahu oleh narasumber kita. Ya, masih ada pertanyaan nih. Nah, berkaitan dengan peringatan Mother's Day ini, apa yang dapat kita teladani dari Yunias, khususnya dalam menjalani peran sebagai perempuan, entah itu yang sudah menjadi seorang ibu ataupun kita yang masih belum menikah, masih single ini, ya seperti itu. Ya, jadi kita bisa tahu ya bahwa Yohana atau Yunia ini adalah orang yang
mengenal Tuhan begitu ya. Dia orang yang mengenal Yesus, dia sudah dapat penyembuhan dari Yesus, dia tahu, dia melihat atau merasakan sendiri kuasa Yesus, itu yang pertama. Lalu dia juga adalah orang yang melihat langsung kebangkitan Yesus begitu. Jadi waktu Yesus bangkit, dia akan menampakkan diri kepada banyak orang, salah satunya juga kepada Yohana begitu. Dan dengan Yohana melihat bahwa iya, ternyata Yesus ini adalah Allah yang hidup, dan ketika dia melihat itu dan juga dia mengalami kuasa penyembuhan dari Yesus, dia tuh tahu bahwa iya, ternyata saya tuh hidup beriman, saya tuh melayani Yesus begitu. Jadi dengan pengetahuan tentang Yesus, bagaimana dia merasakan kasihnya, dia akhirnya bisa untuk seperti jadi berkat begitu ya untuk orang-orang begitu. Seperti yang kita tahu juga bahwa dia ini kan misionaris ke Roma. Jadi kalau di pikiran aku begitu ya, dia ini orang yang dari kerajaan, dari istana, tapi dia mau jadi misionaris. Dia mau mendedikasikan hidupnya untuk memberitakan Injil begitu. Jadi yang bisa kita pelajari mungkin ya, ketika kita sebagai perempuan kita mengenal Yesus seutuhnya, merasakan kasihnya dalam kehidupan kita bisa memancarkan terangnya gitu. Kita bisa seperti tidak ada keraguan lagi untuk ikut Yesus, untuk beriman sama Yesus seperti itu. Jadi walaupun kadang-kadang kita mungkin sebagai perempuan begitu ya, kita kadang merasa diri lemah begitu ya. Tapi ketika kita kenal Yesus yang adalah sumber kekuatan pengharapan kita tahu kita harus melayani Dia. Kita tahu tujuan hidup kita adalah untuk pelayanan kepada Yesus begitu, untuk memberikan yang terbaik ya untuk Yesus dalam apapun yang kita lakukan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah yang bisa kita pelajari dari Yunias ini adalah dia adalah orang yang tulus melayani walaupun mungkin dia tidak diakui begitu. Jadi waktu dulu begitu ya, waktu zaman pada masa itu gitu, perempuan itu nggak dianggap berharga begitu ya. Jadi siapa perempuan tuh nggak didengar begitu ya, tapi dia tahu siapa yang dia layani dan dia tetap melakukannya, tidak begitu. mengganggu semangatnya untuk melayani. Betul. Padahal kan sebenarnya mungkin kalau ketika tidak diakui gitu kan kita mungkin putus asa begitu ya. Mundur. Buat apa saya melakukan ini begitu loh, orang nggak ada yang lihat saya gitu kan. Tapi menarik dari Yunias, dia tetap melakukannya gitu. Bahkan ya, dia mungkin tidak pernah menyangka begitu bahwa namanya akan tercantum dalam Alkitab ya. Ketika pada masa itu memang perempuan tidak diakui, mana menyangka gitu ya, bahwa dia akan disebutkan oleh Paulus, bahkan disebutkannya positif sekali begitu ya. Dia adalah orang yang terkenal, terpandang di antara para rasul. Berarti dia benar-benar mengerjakan pelayanannya itu dengan sangat amat baik begitu. Mungkin juga kita ya sebagai perempuan gitu, atau misalnya saya belum jadi ibu tapi saya coba untuk merelatekan begitu ya. Kalau misalnya jadi ibu misalnya, ketika kita didik anak-anak, membesarkan mereka begitu ya, mungkin nggak ada yang lihat kita gitu. Mereka lihat cuma anak-anaknya, kok anaknya bandel ya, anaknya kok gini ya begitu ya. Tapi kita merasa aduh, padahal saya udah didik capek begitu, didik dia, membesarkan dia, nggak ada yang lihat begitu. Tapi ketika kita tahu bahwa iya, saya ini mengerjakan pekerjaan saya sebagai seorang ibu, membesarkan, mendidik begitu, itu bukan supaya saya dipuji begitu, tapi ya karena saya menjaga apa yang sudah Tuhan percayakan gitu. Jadi seperti mendidik anak, membesarkan mereka itu juga adalah bentuk melayani Tuhan begitu ya. Jadi sekalipun tidak diakui, tidak dilihat begitu, tapi kita mengerjakannya dengan sungguh-sungguh begitu. Lalu misalnya misalnya sebagai istri gitu, saya juga belum jadi istri sih ya. Tapi saya mencoba untuk relate begitu ya. Kalau menjadi istri begitu misalnya tidak ada yang melihat pekerjaan kita begitu di rumah ya, jadi ibu rumah tangga atau apapun begitu ya, nggak kelihatan begitu. Tapi ya sekalipun mungkin kita tidak diakui, kita tidak mendapat pujian begitu ya, tidak dilihat, tapi ya kita melakukan itu ya karena tulus untuk Tuhan begitu. Jadi melakukan semua hal itu untuk Tuhan begitu. Memberikan terbaik, saya melakukan ini, melayani ini ya karena memang Tuhan disenangkan oleh pelayanan saya seperti itu. Jadi kita tidak butuh lagi pengakuan dari siapapun gitu. Sama seperti Yunias ini gitu. Dia tetap melakukannya sekalipun tidak ada yang melihat, tidak ada dia kayak gitu. Lalu juga yang terakhir adalah dia adalah orang yang memegang teguh iman dia sama Tuhan sekalipun dia menderita. Kalau kita tahu ya, kita lihat gitu di Roma gitu pasal 16 itu yang menceritakan tentang Yunias begitu. Paulus mengatakan bahwa Yunias ini dipenjara gitu ya. Jadi sama seperti Paulus gitu. Walaupun sebenarnya di Alkitab sih dikatakan bahwa dia itu dipenjara bersama-sama dengan aku gitu. Tapi kita bisa asumsikan bahwa tidak selalu itu satu penjara, tidak selalu itu
misalnya di dalam komplek penjara yang sama tapi dalam waktu yang sama gitu, nggak selalu begitu. Atau ya bisa juga misalnya kayak dia tuh di penjara aja tapi nggak tahu waktunya kapan gitu ya, bisa diasumsikan seperti itu. Jadi dia ini dia tahu gitu ya, ketika dia fight untuk iman dia gitu, iman dia kepada Tuhan gitu ya, dia tuh sedang melangkah dalam jalan yang benar, jalan Kristus begitu. Dia sedang menuju jalan yang benar sekalipun harus di penjara. Padahal sebenarnya kalau kita lihat ya, kalau dia duduk aja gitu, duduk anteng gitu ya, nggak usah jadi misionaris gitu ya di Roma, dia duduk anteng nyaman ya, nyaman loh gitu. Itu udah dapat semua yang dia butuhkan begitu ya. Tapi dia memilih untuk keluar begitu dari zona nyaman dia dan melayani orang-orang begitu, sampai jadi dampak yang begitu besar begitu ya. Jadi wah, sebenarnya dari Yunia sendiri walaupun dia cuma tercatat sedikit sekali dalam Alkitab, kita tahu bahwa hidupnya berdampak gitu. Kita tahu ketika kita mengenal dia gitu ya sekarang gitu, mungkin jemaat sekalian mungkin ada yang baru juga dengar gitu ya tokoh ini ya. Tapi ketika kita dengar, kita baru pertama kali dengar dan kita mengenal lebih jauh kehidupannya, kita tahu bahwa dia adalah orang yang begitu berdampak. Dia adalah orang yang memancarkan terang Kristus kayak gitu. Wah, sangat luar biasa ya, kita diberikan banyak pelajaran dari tokoh Yunias pada hari ini. Ya, terima kasih Saudari Olin sudah menjelaskan kepada kita. Ya, jemaat Tuhan, sekian penjelasan tentang Yunias dari kami bertiga. Kita akan jumpa di Kompas Iman selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.